Kok bisa tiba-tiba Anda mau buka yang lain, keluarnya ceramah Ustadz? Terus muncul di beranda. Siapa yang ngirimkan ke beranda? Algoritma YouTube. Tapi gimana algoritma itu bisa muncul di hadapan kita kalau Allah nggak berkehendak? Ya, ada tiba-tiba. Kok bisa ngelihat ceramah? Kok pas banget dengan yang dialami? Itu kan hidayah. Kalau diikuti, nah itu petunjuk. Syukurilah apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah, yang dengan itulah anugerah akan bertambah bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak diduga. Kalau ingin cepat doanya dikabul, bangun sebelum subuh. Isi dengan istighfar. Itu rahasianya. Makanya 2 rakaat sebelum subuhnya pun sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu, mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh. Kalau Anda dulu merasa ada yang backup, ada yang bantu, ada yang support, kemudian tiba-tiba nggak ada, maka jangan berharap pada manusia. Karena di titik itulah Allah ingin melindungi Anda langsung tanpa campur tangan manusia. Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Jadi sehebat-hebatnya status yang disandang saat di dunia, pada akhirnya akan punah. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dan semua sifat yang ada di dunia itu pasti akan rusak, fana sifatnya. Itu ada gelas, dibiarkan, gak usah diapa-apakan, rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi mempertahankan apapun pada akhirnya hilang. Itulah dunia. Jabatan apakah selamanya? Tidak, ada batasnya. Sabarlah sebentar. Lelah nggak apa-apa, yang maksiat aja capek kok. Yang maksiat capek. Assalamualaikum bima sabar. Sabar sebentar aja, nanti kalau sudah meninggal juga nggak sholat lagi kok. Sudah meninggal nggak sholat lagi, nggak ada sedekah lagi. Sekarang aja sebentar. Bakti sama orang tua, sabar. Allah titipkan orang tua, alhamdulillah. Sudah sepurang lah, sayangi, rawat, doakan, bagi. Seperti beliau merawat kita sejak kecil, itu tinggi nilainya. Sabar, sebentar aja. Sampai kita kembali kepada Allah, selesai tugas kita. Itu aja, pelan-pelan. Ya, fa ni'ma uqbad dar. Sekarang sudah nggak ada capek. Nikmati tempat terindah yang sekarang tinggal semua kenikmatan saja. Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki. Mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya, dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Seorang Abu Bakar saja, sahabat Nabi, teman Nabi, mertua Nabi, mengiringi Nabi di Mekah, hijrah diikuti Nabi ke Madinah, wafat dikubur di samping Nabi, baru bertakbir saking pahamnya kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya merasakan ya Allah, aku mengucapkan Allahu Akbar, tapi aku takut saat mengucapkan ini ada kebesaran yang aku bawa selama hidup ini. Pernah aku merasa besar pada kawanku, merasa lebih hebat dibandingkan dengan pasanganku, merasa lebih unggul dibandingkan dengan tetanggaku. Duhai Anda yang mengucapkan 5 kali dalam sehari Allahu Akbar, apa tidak malu Anda mengucapkan ya Allah, Engkau yang paling besar? Tapi dalam hidup kita kadang merasa besar dibandingkan orang lain. Ustaz merasa hebat dibanding yang lain. Pimpinan merasa lebih hebat dibandingkan dengan karyawan. Tetangga merasa lebih wah dibandingkan dengan yang lain.
dalam kedudukan itu biasa. Tapi ketika mengangkat diri terlampau tinggi dan Anda mengucapkan Allahu Akbar, itu yang membuat sahabat Abu Bakar tertarik.